Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan Besti Channel. Jadi dengan Alex di sini. Jadi sekarang Alex lagi ada di Cathay Pacific The Pier Business Class Lounge. Jadi ini merupakan salah satu business class lounge yang terwah banget di antara airport-airport yang lain. BTW ini aku lagi ada di Hong Kong Airport ya. Jadi ini merupakan salah satu lounge terbesarnya dari Cathay Pacific. Jadi The Pier, teman-teman bisa lihat ya. Jadi konon katanya ini merupakan bisnis kelas terwah yang ada di antara airport-airport yang lain ya. Jadi kenapa sih Alex berani bilang lounge ini itu benar-benar eksklusif dan benar-benar wah banget di antara lounge yang lain? Karena lounge ini tuh benar-benar nggak bisa dibeli guys. Jadi emang khusus kalau misalnya kalian naik bisnis kelasnya Cathay Pacific, baru teman-teman bisa banget untuk masuk ke sini. Jadi orang-orang di sini tuh bener-bener orang-orang berkelas semua yang naik bisnis kelas dalam perjalanannya ya. Jadi yang seperti yang teman-teman udah baca tadi itu bagian food hall, jadi itu tempat makan berat, dan sekarang ada bagian bar. Karena ini aku datangnya jam 5 pagi. Jadi di bar itu tempat minuman beralkohol ya, jadi memang agak sepi karena masih pagi. Itu jadi di bisnis kelas ini teman-teman bisa merasakan 4 sensasi berbeda di tiap ruangannya ya. Jadi ada food hall, terus tadi ada bagian barnya juga, dan ini ada bagian noodle bar. Jadi ini merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau misalnya teman-teman ke lounge The Pier-nya ini. Jadi ini salah satu tempat yang paling terkenal ya di lounge The Pier-nya Cathay Pacific ini. Jadi karena ini masih pagi, teman-teman masih agak sepi ya di sini. Jadi kita bisa pesen noodle di sini. Kita nanti akan coba juga, tapi ya kita akan berkeliling dulu sebelum aku mau take shower ya. Karena ini masih pagi, aku butuh mandi dulu sebelum aku makan. Dan ini adalah bagian yang keempat, ya ini bagian tea house. Jadi di sini kita bisa menikmati tea ya, emang enak banget. Habis kita makan, kita bisa menikmati tea di sini. Dan sebelum aku coba makanannya dan berbagai minumannya, aku akan coba dulu ke shower roomnya. Jadi teman-teman bisa cari nanti di staffnya akan nganterin teman-teman di mana room yang ready dipakai. Jadi di sini katanya untuk shower room yang bisa aku pakai, jadi benar-benar lengkap ya untuk tempat naruh koper. Mungkin teman-teman kalau bawa ada sabun di wastafel, lengkap juga dengan air yang bisa di-adjust mau panas atau dingin. Terus sayangnya untuk toiletnya itu nggak ada bidetnya ya. Emang biasalah ya, bisa kita bilang seperti itu. Kalau misalnya kita pergi ke luar negeri ke beberapa negara, memang tidak ada beberapa yang nggak isi bidetnya ya. Just info untuk lounge ini tuh nggak buka 24 jam ya, melainkan dia buka dari jam 5.30 pagi sampai jam setengah 1 tengah malam. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi ya, sambil kita nyobain makanan di food hall. Jadi lounge ini tuh emang super eksklusif, hanya khusus penumpang yang menaiki bisnis kelas saja, atau first class juga bisa. Dan kalau untuk yang economy class, kalau misalnya teman-teman mau masuk ke sini itu nggak bisa, even teman-teman beli atau upgrade ke bisnis kelas secara tiba-tiba itu nggak bisa. Jadi memang harus yang bisnis class atau first class dari awal. Jadi seperti itu ya, kita coba makanan di food hall-nya. Jadi untuk cara mesennya kita tinggal tunjuk-tunjuk aja. Kalau misalnya kita tahu nama makanannya, kita bisa bilang langsung ke staffnya, mereka pasti ngerti. Dan di bagian sini juga ada beberapa minuman seperti bir, ada juga jus. Itu bisa kita adjust, bisa kita pilih secara manual. Ini bener-bener kayak restoran ya, bukan kayak lounge lagi. Dan kalau sudah seperti ini, kita langsung aja ke meja. Dan setelah aku take shower ini jujur agak pagi, ini sekitar jam 7. Dan memang sudah ada banyak orang yang juga ikut menikmati makanan ya, menikmati sarapan di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi di lounge ini juga memang sudah terstruktur banget ya. Baru kita masuk, kita disambut dengan ruangan food hall. Setelah food hall itu ada bar, jadi kita bisa minum minuman beralkohol di sana. Mungkin setelah kita makan di food hall ya. Terus setelah bar, kita kedapatan ruangan noodle bar, jadi kita bisa mencoba berbagai macam mie di situ ya. Selanjutnya yang terakhir ada tea house, jadi memang benar-benar penutupnya itu emang cocoknya nge-tea sih ya, nge-tea yang hangat gitu. Jadi di food hall juga ada coffee, jadi tempatnya agak di depanan dikit ya.
teman-teman bisa pesen kopi di sini. Seperti aku ini pesen cappuccino. Jadi kita bisa bilang sama staffnya kita mau cappuccino, nanti akan dibuatkan seperti ini. Tapi untuk gambar yang ada di cangkirnya itu nggak bisa di request ya teman-teman, karena aku udah nyoba sendiri. Oke, kalau misalnya teman-teman bawa makanan ataupun minuman atau kopi lah kayak aku ini ke ruangan yang lain, misalnya ini kan aku ngambil kopinya itu di food hall, terus aku bawa ke bar yang ada beralkohol, itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, karena ini masih pagi, jujur aku nggak sempat nyoba minuman beralkohol di bar, jadi aku langsung aja skip barnya dan aku langsung nyobain mie di Nadal Bar. Untuk cara ordernya juga sangat simple. Ya kayak di restoran yang ada di Indonesia pada umumnya ya. Jadi kita pesan mie apa yang kita mau. Selanjutnya kita akan dikasih seperti alat ini. Nanti kalau misalnya mie-nya sudah ready, alatnya itu akan berbunyi dan juga mengeluarkan warna yang nanti akan aku tunjukkan juga videonya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ada lampu berwarna merah dan juga dia getar-getar. Dan ini dia untuk nadalku. Untuk waktu pembuatannya kurang lebih sekitar 5 menitan ya teman-teman. Dan juga di sini kita bisa adjust, ini dia yang enaknya ya. Jadi kita bisa adjust toppingnya sesuai dengan selera kita ya. Misalnya teman-teman mau isiin ekstra sayur bisa. Terus isiin juga adjust sausnya atau kecapnya, itu bisa banget. Jadi taste-nya ya bener oke-oke aja ya di lidah orang masing-masing ya, karena itu rasanya bisa di-adjust sesuai request kita ya. Dan di sini juga ada berbagai macam dimsum, teman-teman bisa ambil untuk menikmati mie-nya lah ya. Setelah kita makan nadalnya, kita bisa menikmati hidangan penutupnya berupa dimsum. Di sini juga ada bir ya teman-teman, teman-teman bisa ambil. Ini aku ambil bir kaleng. Oke, kurang lebih seperti ini dia untuk dia nadal barnya. Ini teman-teman boleh nambah ya, jadi teman-teman bebas boleh nambah berapapun. Kalau misalnya teman-teman masih belum kenyang ya. Oke, kita coba lihat untuk detail dari nadalnya. Jadi seperti ini. Untuk kuahnya itu bener-bener enak banget ya jujur. Karena memang bisa kita adjust. Tadi aku tambahin beberapa kecap dan juga perminyak-minyakan gitu. Dan juga untuk sayurnya, untuk toppingnya itu teman-teman bisa tambahin juga sesuai dengan selera teman-teman. Mau banyak atau dikit itu bebas, terserah. Jadi ya teman-teman cocokin lah sama selera teman-teman supaya rasanya nyaman di mulut kita, di lidah kita. Ini dia untuk dimsumnya ya, di dalamnya juga ada daging ayam, itu benar-benar enak banget. Terus selanjutnya yang terakhir kita bisa ngeteh nih. Jadi setelah kita makan berat, setelah kita minum minuman beralkohol, setelah kita menikmati nadal sebelum tea house ini, jadi sekarang kita bisa ke tea house untuk menghangatkan perut kita dengan teh panas ya, teh hangat. Jadi kita bisa order di sini sama waitersnya, nanti akan dibuatin langsung. Nah, jadi di Hong Kong Airport ini emang banyak sih ya ada lounge teman-teman. Tapi yang paling terkenal itu memang lounge The Pier-nya Cathay Pacific ini ya, di antara lounge-lounge yang lain. Jadi ini dia untuk secangkir teh yang aku pesen. Jadi kita bisa cari tempat duduk. Cukup ramai ya orang-orang yang kesini. Di sini juga ada berbagai macam jajan-jajanan. Dan salah satunya aku mengambil egg tart ya teman-teman. Jadi di Hong Kong cukup banyak juga ada yang jual egg tart. Di sini juga pasti ada, aku yakin. Kalau teman-teman misalnya mau, teman-teman bisa ambil sepuasnya. Dan ini dia setelah kita duduk dan kita bisa langsung menikmati tehnya ya teman-teman, dan juga egg tartnya. Jadi setelah kita makan berat tadi, kita tutup dengan minum minuman yang hangat. Jadi itu bener-bener enak banget ya di perut kita, bener-bener nyaman banget. Seperti itu dia, kita langsung aja minum. Nah, ada satu hal lagi yang bener-bener menarik ya. Jadi di sini untuk yang paling terakhir kita bisa tiduran di bed space ini. Jadi kalau misalnya lounge lain kan paling mentok-mentok cuman kursi yang bisa ditidurin aja. Tapi di sini berbeda teman-teman. Di sini tuh emang beneran kasur ya. Teman-teman bisa lihat ini orang-orang pada rebahan di sekitarku, karena itu memang tempat untuk kita tidur ya. Nah, seperti itu.
Jadi itu dia yang aku bilang, yang bisa aku sampaikan ke kalian tentang menariknya lounge ini dan tentang eksklusifnya lounge ini, tentang wahnya lounge ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada naik bisnis kelas pakai Cathay Pacific ke Hong Kong Airport, teman-teman wajib banget untuk ke lounge ini. Meskipun itu sekedar transit bentar aja, itu nggak apa-apa. Tapi ingat di note ya teman-teman, untuk lounge ini nggak buka 24 jam, melainkan dari jam 5.30 pagi sampai jam 12:30 tengah malam aja. Itu dia sih untuk minusnya, jadi kita nggak bisa tidur 24 jam di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian, and see you in next video. Bye bestie!